Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar manajemen resiko yang terdiri dari Laura Martin dengan NIM 2019 123 10 18. Saya sendiri Swetinta Pratama 2019 123 10 20 dan Galuh Setiawati 2019 123 10 21. Video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen resiko dosen pengempunya itu Pak Dr. Sparta. Untuk kelompok 3 ini kami membahas chapter 15 mengenai market risk. Definisi resiko pasar. Resiko pasar dapat didefinisikan sebagai resiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan LK pada portofolio perdagangannya yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim dan dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Menghitung paparan resiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana telah mengembangkan model resiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti. Yang pertama ada risk matrix atau pendekatan varians atau covariance. Yang kedua ada bersejarah atau simulasi kembali. Yang ketiga ada simulasi Monte Carlo. Yang keempat ada kekurangan yang diharapkan. Tiga model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau kembali. Model shortfall yang diharapkan atau juga disebut nilai bersyarat pada resiko adalah alternatif untuk nilai tradisional pada ukuran resiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan nilai shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Model risiko. Risiko pasar ialah perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Untuk rumusnya itu sendiri di daily earning at risk, dollar market value of the position dikali price sensitivity of the position dikali potential adverse move in yield. Karena sensitivitas harga dikalikan dengan pergerakan hasil yang merugikan mengukur tingkat volatilitas harga suatu aset. Kita juga dapat menulis persamaan ini sebagai daily earning at risk, yaitu di dollar market value of the position dikali price volatility. Resiko pasar efek berpenghasilan tetap. Misalkan Evi memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga jatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483 dolar. Imbal hasil obligasi ini hari ini adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Jadi nilai pasar dolar dari posisi 1 juta dolar manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk pada hari berikutnya. Berapa banyak FI akan kehilangan tergantungan pada volatilitas harga obligasi. Untuk perhitungannya di daily price volatility, price sensitivity to small change in yield dikali adverse daily yield move sama dengan di MD dikali adverse daily yield move. MD itu durasi modifikasi dari obligasi ini ialah D dibagi 1 plus R sama dengan 7 dibagi minus 1,072343, maka hasilnya menjadi 6.527. Mengingat hasil obligasi adalah R sama dengan 7.243%, untuk memperkirakan volatilitas harga, kalikan MD obligasi dengan pergerakan hasil harian merugikan yang diharapkan. Ekuitas
Banyak LK besar juga mengambil posisi di ekuitas, sebagaimana diketahui dari Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Ada dua jenis risiko terhadap posisi ekuitas dalam suatu saham individu. Untuk total risk, systematic risk ditambah unsystematic risk. Risiko sistematik mencerminkan pergerakan bersama saham tersebut dengan portofolio pasar yang dicerminkan oleh beta saham dan volatilitas portofolio pasar. Sedangkan risiko tidak sistematik spesifik untuk perusahaan itu sendiri dalam portofolio yang terdiversifikasikan dengan baik, risiko tidak sistematis dapat terdiversifikasi secara luas, yaitu akan sama dengan nol. Meninggalkan risiko pasar sistematis atau tidak dapat didiversifikasi. Jika portofolio perdagangan FI mengikuti atau meniru pengembalian pada indeks pasar saham, dari portofolio itu akan menjadi satu. Karena pergerakan pengembalian pada portofolio FI akan menjadi satu ke satu dengan pasar. Dan standar deviasi portofolio itu itu 14 akan sama dengan standar deviasi indeks pasar saham. Next. Agregasi portofolio. Contoh-contoh tersebut dianggap sebagai jaminan pendapatan tetap 7 tahun tanpa kupon atau nilai pasar 1 juta dolar, posisi di Eurospot atau nilai pasar 1 juta dolar, dan posisi dalam indeks pasar saham Amerika Serikat atau nilai pasar 1 juta dolar. Yang terhormat, untuk DIR individu adalah satu obligasi tanpa kupon selama 7 tahun, yaitu 15.210 dolar untuk tempat euro di 13.164 dolar, untuk ekuitas Amerika Serikat di 46.600.000 dolar. Pengembalian harian pada indeks pasar saham adalah 200 BP, kemudian di 2,33, itu hasilnya di 466, yaitu perubahan atau penurunan yang merugikan dalam pengembalian harian di pasar saham lebih 466, hanya 1% dari waktu. Dalam kasus ini, maka DIR sama dengan 1 juta dolar dikali 0,0466, maka hasilnya menjadi 46.600 dolar. Artinya FI akan kehilangan setidaknya 46.600 dolar pendapatan jika pengembalian pasar saham yang merugikan terwujud besok. Namun, manajer senior ingin mengetahui resiko agregat dari seluruh posisi perdagangan. Untuk menghitungnya, kita tidak bisa hanya menjumlahkan ketiga DIR tersebut, yaitu 15.210 ditambah 13.164 ditambah 46.600 yang hasilnya 74.974. Karena angka tersebut mengabaikan tingkat penyeimbangan covariance atau korelasi apapun di antara posisi pendapatan tetap, FX dan perdagangan ekuitas. Secara khusus, beberapa guncangan aset ini atau pergerakan yang merugikan mungkin berkorelasi negatif. Seperti diketahui dari teori portofolio modern, apapun kecuali korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat resiko portofolio. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Galuh Setiawati. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel 15 tepat. Dalam contoh di tabel 15.4 ini, sementara FA memegang posisi long and short yang saling mengimbangi baik dalam obligasi Denmark dan Eurobonds. FI masih menghadapi risiko perdagangan masing-masing sebesar 48.000 dolar dan 27.000 dolar. Ini terjadi karena kurva imbal hasil Eropa lebih fluktuatif daripada Denmark dan goncangannya pada jatuh tempo yang berbeda tidak sama. Angka DIR untuk posisi obligasi jangka panjangnya yaitu 20 juta dolar adalah 76.000 dolar. Menambahkan 3 posisi ini menghasilkan DIR sebagai 151.000 dolar, namun ini mengabaikan fakta bahwa guncangan imbal hasil dari Denmark, Uni Eropa, dan Amerika Serikat tidak berkolerasi sempurna. Mungkin untuk efek diversifikasi,
menghasilkan total real hanya $89.000. Ini akan menjadi nomor dilaporkan kepada manajemen senior FA. Kemudian sebagian besar lembaga keuangan mendirikan batas nilai berisiko, pendapatan harian berisiko, batas posisi, dan batas kerugian perdagangan dolar untuk portofolio perdagangan mereka. Aktivitas aktual dibandingkan dengan batas-batas ini kemudian dipantau setiap hari. Jika tingkat exposure resiko melebihi tingkat batas yang disetujui, maka manajemen harus menyediakan strategi untuk membawa tingkat resiko dalam batas yang disetujui. Kemudian dari tabel tersebut menunjukkan jenis spreadsheet yang digunakan oleh LK untuk menghitung LIR. Seperti yang dapat dilihat dalam contoh itu, posisi diambil di 13 obligasi negara atau mata uang yang berbeda dalam 8 jatuh tempo yang berbeda. Ada juga kolom untuk risiko FX di pasar negara yang berbeda ini. Meskipun dalam contoh ini FI tidak memiliki exposure risiko FX, semua sel adalah kosong. Kemudian di sini ada historic back stimulation approach. Kritik utama dari risk matrix adalah kebutuhan untuk mengasumsikan distribusi simetris atau normal yang untuk semua aset kembali. Jelas untuk beberapa aset seperti opsi dan jangka pendek surat berharga atau obligasi, hal ini sangat dipertanyakan. Misalnya investor paling bisa rugi jika dia membeli opsi panggilan pada ekuitas adalah premi. Namun potensi pengambilan keuntungan investor tidak terbatas. Dalam arti statistik, opsi pengembalian atas panggilan tidak normal karena menunjukkan kemungkinan positif. Karena pertimbangan ini dan pertimbangan lain yang dibahas di sini. Banyak yang telah mengembangkan model risiko pasar telah menggunakan pendekatan simulasi historis atau belakang. Kemudian keuntungan dari pendekatan ini adalah yang pertama sederhana, kemudian yang kedua tidak memerlukan pengembalian aset terdistribusi secara normal, dan yang ketiga tidak memerlukan korelasi atau standar deviasi pengembalian aset dihitung. Ide dasarnya adalah untuk mengambil portofolio aset pasar saat ini seperti FX, obligasi, ekuitas, dan lain-lain, dan menilai kembali mereka berdasarkan harga aktual atau pengembalian yang ada pada aset-aset itu kemarinnya, sehari sebelumnya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada the historic back stimulation model versus risk metric. Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi kembali back stimulation adalah bahwa kita tidak perlu menghitung deviasi standar dan korelasi atau mengasumsikan distribusi normal untuk pengembalian aset untuk menghitung angka risk portfolio. Keuntungan keduanya yaitu bahwa hal itu secara langsung memberikan nomor skenario terburuk. Kerugian dari pendekatan simulasi belakang adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam angka varian 1% berdasarkan 500 pengamatan. Secara statistik 500 pengamatan tidak terlalu banyak, jadi akan ada kepercayaan yang sangat lebar atau kesalahan standar di sekitar jumlah yang diperkirakan. Setidaknya ada 2 pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama adalah menimbang pengamatan masalah di back stimulation secara tidak merata, kemudian memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah baru-baru ini. Pendekatan yang terakhir itu pada dasarnya sama dengan mensimulasikan atau menciptakan hari perdagangan buatan dan perubahan nilai tukar FX. Kemudian di sini ada the Monte Carlo Simulation Approach. Untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas, kami dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Dalam contoh ini menggunakan perubahan FX. Biasanya simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu historis baru-baru ini. Langkah pertamanya yaitu menghitung matriks variance covariance historis dari perubahan FX. Matriks ini kemudian didekomposisi menjadi 2 matriks simetris, A dan A. Hal ini memungkinkan FA untuk menghasilkan skenario untuk FX dengan menggunakan matriks A.
yang mencerminkan violitas historis dan korelasi antara nilai tukar FX dengan vektor angka acak Z-nya 10.000. Nilai acak Z diambil untuk setiap nilai tukar FX. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat untuk mempertimbangkan penilaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas. Model menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivarian yang mewakili setiap variabel. Kemudian di sini ada expected shortfall, seperti disebutkan sebelumnya. Kritik terhadap VAR adalah bahwa ia memberitahu bahwa manajer FI tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu persentil ke 99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan juga disebutkan sebagai VAR bersyarat dengan kehilangan tail yang diharapkan memberitahu kita rata-rata kerugian di bagian tail terdistribusi di luar persentil ke 99, yaitu jika satu dalam setiap 100 hari ada kerugian, IS memberitahu kita rata-rata kerugian satu dalam 100 hari tersebut. Kemudian di sini ada gambar 15-5. Dari gambar ini, VAR dari distribusi probabilitas adalah minus $97.210, yaitu dengan asumsi distribusi probabilitas normal. Ada kemungkinan 1 dari 100 bahwa FI akan kehilangan tidak lebih dari $97.210, namun jelas di distribusi probabilitasnya tidak normal, tetapi memiliki fat tail loss. Dengan demikian, rata-rata kerugiannya 1 dalam 100 hari akan lebih besar dari $97.210, VAR sesuai dengan titik kerugian tertentu pada distribusi probabilitasnya. Itu tidak memberikan informasi tentang ukuran potensi kerugian yang melebihi itu, yaitu VAR sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian secara ekstrem. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Laura Martin. Baik, untuk selanjutnya, VAR sepenuhnya mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian ekor secara ekstrim. VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian, terutama ketika distribusi probabilitas tidak normal. Kurangnya VAR menjadi sangat jelas selama krisis keuangan karena pengembalian aset anjlok ke daerah ekor yang gemuk dari distribusi berbentuk tidak normal. Manajer dan regulator FI terpaksa mengakui bahwa proyeksi VAR tentang kemungkinan kerugian sangat diremehkan. Kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. ES adalah ukuran risiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu adalah VAR rata-rata di luar kepercayaan yang diberikan tingkat. Khususnya untuk tingkat kepercayaan C, ES dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus berikut untuk distribusi probabilitas kontinu. Baik, ini untuk rumusnya. Selanjutnya, yaitu untuk tingkat kepercayaan, katakanlah 99%, yaitu C, kami mengukur luas di bawah distribusi probabilitas dari persentil ke 99 hingga ke 100 untuk distribusi diskrit. Next, ini untuk rumusnya. Artinya, untuk tingkat kepercayaan, katakanlah 99%, kami menjumlahkan nilai tertimbang dari sembarang pengamatan dalam distribusi probabilitas diskrit dari persentil ke 99 hingga 100. Pada gambar 15-5 ini, VAR memberitahu manajer FI tentang kerugian pada titik tertentu. C pada distribusi probabilitas, yaitu persentil ke 99. Namun gagal untuk memasukkan informasi mengenai bentuk distribusi probabilitas di bawah yang tertentu titik. Kekurangan yang diharapkan adalah VAR rata-rata di sebelah kiri kepercayaan 99% tingkat. Dengan demikian, VAR identik untuk kedua distribusi probabilitas. Namun, ES yang menggabungkan pola di sebelah kiri VAR lebih besar ketika distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan ekor yang lebih gemuk.
Oleh karena itu, ES memberikan lebih banyak informasi tentang kemungkinan kerugian risiko pasar daripada VAR untuk situasi di mana distribusi probabilitas menunjukkan kehilangan lemak pada ekor. VAR mungkin terlihat relatif lebih kecil, tetapi ES mungkin sangat besar. Next. Selanjutnya adalah model regulasi, yaitu kerangka standar BIS. Pengembangan model risiko pasar internal oleh FI seperti JP Morgan Chase sebagai tanggapan atas proposal Bank for International Settlements atau disingkat BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan mengenakan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. BIS adalah sebuah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah pemurnian proposal ini selama beberapa tahun, terakhir pada tahun 2013, BIS termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan terakhir untuk mengukur risiko pasar dan modal cadangan yang diperlukan LK untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara-negara yang menjadi anggota BIS dapat menghitung eksposur risiko pasar mereka dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama, untuk menggunakan kerangka standar sederhana, dan yang kedua dengan persetujuan peraturan. Untuk persetujuan peraturan adalah dengan menggunakan model internal mereka sendiri yang mirip dengan model yang dijelaskan di atas. BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan lindung nilai, dan diversifikasi yang sangat terbatas manfaat, dan ketidakmampuan untuk menangkap risiko yang terkait dengan yang lebih kompleks secara memadai instrumennya. Untuk mengatasi kekurangan dari pendekatan standar untuk pengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai standar yang direvisi. Pendekatan faktor risiko parsial. Pendekatan faktor risiko parsial merumuskan bobot risiko pada nilai pasar perdagangan sekuritas portofolio dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Khususnya pendekatan faktor risiko parsial memerlukan proses berikut diikuti oleh LK untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama, tetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditempatkan dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Risikonya kelas termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Untuk yang kedua, hitung ukuran risiko setiap ember. Ukuran risiko dihitung untuk setiap ember menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan perkiraan ES. Nilai pasar dari aset di setiap ember dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset, yaitu falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Eksposur risiko untuk setiap ember dihitung menggunakan persamaan berikut. Next. Yang ketiga ada agregat ember. Ukuran risiko dari keranjang aset individu adalah dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Rumusnya digunakan untuk menjumlahkan adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada contoh 15.8 dalam portofolio perdagangannya, FI memegang 500 saham Verizon dengan harga saham $47.025.200. $4.725.200. Saham Goldman Sachs dengan harga $206.40 dan 4.200 saham Lloyds Banking Group di $5.26. FI juga telah menjual 1.000 saham Deutsche Telekom dengan harga saham $16.35 dan 50 saham Goldman Sachs untuk menghitung beban modal risiko pasar atas aset berharga ini. Maka FI melakukan sebagai berikut. Next. Untuk langkah pertama, offset ekuitas dengan nama ekuitas yang sama, yaitu posisi nasional panjang dan pendek dengan nama ekuitas yang sama diperbolehkan saling mengimbangi.
Jadi 50 lembar saham Goldman Sachs yang dijual oleh FI dikompensasikan dengan 200 lembar saham, jadi meninggalkan 150 saham untuk ditugaskan ke ember. Langkah kedua, tempatkan posisi bersih di setiap nama ekuitas ke dalam ember risiko yang relevan. Posisi nasional bersih di setiap nama ekuitas kemudian ditetapkan ke ekuitas yang sesuai ember berdasarkan karakteristik yang dapat diamati sesuai dengan tabel berikut. Besar didefinisikan sebagai kapitalisasi pasar yang sama dengan atau lebih besar dari 2 dolar miliar dan kecil didefinisikan sebagai kapitalisasi pasar kurang dari 2 dolar miliar. Pasar maju didefinisikan seperti Amerika Utara, kawasan Euro, kawasan non-Euro, negara-negara Eropa Barat, Jepang, dan Oseania. Dengan demikian, saham Verizon dan Deutsche Telekom akan jatuh di ember 6 dan Goldman Sachs dan Lloyds Banking Group akan ditegaskan ke ember 8. Untuk setiap ember, BIS telah menetapkan bobot risiko untuk setiap posisi nasional sebagai berikut. Next. Jadi, saham Verizon dan Deutsche Telekom akan memiliki bobot risiko 35% dan Goldman Sachs dan Lloyds Banking Group akan memiliki bobot risiko 50%. Exposure risiko untuk setiap ember dengan posisi nasional I sama dengan 1, 2, dan seterusnya dihitung menggunakan rumus berikut yang mengakui penyimbangan dan diversifikasi dalam ember. Di mana FVI adalah nilai posisi nasional dalam ekuitas I, RWI adalah bobot risiko yang ditetapkan untuk ekuitas I, dan PIJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Nilai PIJ untuk sepasang ekuitas I dan J akan tergantung pada apakah kedua posisi memiliki tanda yang sama, yaitu panjang per panjang atau pendek per pendek, atau tanda yang berbeda panjang per pendek. BIS telah menetapkan korelasi ini untuk risiko ekuitas sebagai berikut. Next. Dengan demikian, Verizon pada posisi panjang dan Deutsche Telekom posisi pendek akan memiliki korelasi PIJ dari 15% dan Goldman Sachs pada posisi panjang dan Lloyds Banking Group posisi panjang akan memiliki korelasi PIJ sebesar 35%. Exposure risiko dari 2 ember 6 sekuritas 2 ember 8 dihitung sebagai berikut. Untuk langkah yang ketiga, gabungkan embernya. Exposure risiko untuk masing-masing keranjang risiko individu kemudian digabungkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk risiko ekuitas dengan menggunakan rumus yang sebagai berikut, yaitu rumus equity risk capital. Selanjutnya, di mana SB sama dengan sigma dari RWI, MWI, dan YBC adalah parameter korelasi antara ember B dan C. BS telah menetapkan korelasi tersebut sebagai berikut. Ini untuk equity risk capitalnya, untuk rumus sebagai berikut, ini ada tabelnya, tabel presentasi. Baik, selanjutnya. Regulasi BIS dan model internal bank besar. Regulasi BIS dan model internal bank besar. Seperti dibahas di atas, persyaratan model BIS untuk exposure risiko pasar diperkenalkan pada Januari 1998 mengizinkan bank-bank besar tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan milik mereka sendiri. Model internal untuk menghitung risiko pasar alih-alih kerangka standar. Itu persyaratan model risiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemudian dikenal sebagai aturan model Basel I. Saat ini, model internal FI diatur oleh Basel 2,5 dan versi Basel III dari aturan kecukupan model di LK. Selama krisis keuangan, kerugian akibat risiko pasar secara signifikan lebih tinggi daripada persyaratan modal risiko pasar minimum berdasarkan aturan BIS, Basel I, dan Basel II. Sebagai hasilnya, pada bulan Juli 2009, BIS mengumumkan Basel 2,5, versi final dari peraturan yang direvisi untuk kebutuhan modal risiko pasar. Secara khusus, selain biaya modal risiko sudah ada, biaya modal tambahan dinilai mencakup persyaratan modal, nilai yang ditekankan pada risiko dengan mempertimbangkan periode pengamatan 1 tahun dari tekanan keuangan signifikan yang relevan dengan portofolio FI. Pengenalan VaR yang ditekankan di Basel 2,5 dimasukkan untuk mengurangi siklus pengukuran VaR dan mengurangi masalah tekanan pasar periode putus dari periode data yang digunakan untuk menghitung VaR setelah beberapa waktu. Next.
Selanjutnya, ES adalah ukuran risiko yang mempertimbangkan serangkaian hasil potensial yang lebih komprehensif daripada VAR. BIS berubah menjadi ES menyoroti pentingnya mempertahankan model peraturan yang memadai tidak hanya dalam kondisi pasar yang stabil, tetapi juga dalam periode tekanan keuangan yang signifikan. Memang itu pada masa-masa stres modal sangat penting untuk menyerap kerugian dan menjaga stabilitas sistem perbankan dengan aman. Oleh karena itu, panitia bermaksud untuk pindah ke kerangka kerja yang disesuaikan dengan periode tekanan keuangan yang signifikan. Dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal dan bawah modal internal, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam VAR yang ditekankan pada Basel 2,5. Untuk metode tidak langsung, akan mencari seluruh periode sejarah mengidentifikasi periode yang menghasilkan tertinggi S terjadi ketika semua faktor risiko dimasukkan. FI menghitung kerugian berdasarkan faktor risiko yang dikurangi, kemudian diskalakan menggunakan rasio model S lengkap menggunakan data pasar saat ini. Untuk model S lengkap menggunakan faktor risiko yang dikurangi menggunakan data pasar saat ini. Selanjutnya, akhirnya perlu dicatat bahwa kerangka risiko pasar yang dibahas sebelumnya adalah berdasarkan asumsi bahwa posisi trading book liquid yaitu bahwa FI dapat keluar atau melakukan lindung nilai dari posisi buku perdagangan selama 10 hari. Krisis keuangan membuktikan bahwa ini salah. Jadi di bawah langkah-langkah risiko likuiditas baru, metrik likuiditas 10 hari seperti yang digunakan dalam perhitungan VAR yaitu VAR kali 10 diganti dengan cakrawala likuiditas berdasarkan seperangkat kriteria kuantitatif dan kualitatif yang memungkinkan perubahan kondisi likuiditas pasar. Secara khusus, exposure LK akan ditugaskan ke salah satu dari 5 kategori cakrawala likuiditas mulai dari 10 hari hingga 1 hari tahun berdasarkan waktu yang diperlukan untuk keluar atau melakukan lindung nilai posisi risiko di pasar yang tertekan lingkungan. Selanjutnya, tambahan modal disertakan untuk lonjakan premi likuiditas. Pengalihan ini hanya akan berlaku untuk instrumen yang bisa menjadi sangat tidak liquid sejauh ukuran risiko pasar. Bahkan dengan cakrawala likuiditas yang diperluas tidak akan cukup menangkap risiko terhadap solvabilitas FI dari fluktuasi besar dalam premi likuiditas pada sekuritas ini. Selanjutnya, dalam bab ini, kami menganalisis pentingnya mengukur eksposur risiko pasar LK. Risiko ini kemungkinan akan terus tumbuh semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat dipasarkan dan sebagai waralaba tradisional bank komersial, perusahaan asuransi, dan bank investasi menyusut. Mengingat risiko yang terlibat, baik manajemen FI swasta maupun regulator berinvestasi untuk meningkatkan sumber daya dalam model untuk mengukur dan melacak eksposur risiko pasar. Kami menganalisis secara rinci 4 pendekatan yang telah digunakan LK untuk mengukur risiko pasar, yaitu risk matrix, pendekatan historis atau simulasi belakang, pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan shortfall atau ES yang diharapkan. 3 pendekatan pertama menawarkan perbedaan metode yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Untuk model shortfall yang diharapkan merupakan alternatif dari nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Keempat, pendekatan tersebut adalah juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian kepada regulator. Mulai Januari 1998, bank-bank di Amerika Serikat harus memegang persyaratan modal terhadap risiko posisi perdagangan mereka. Fitur baru dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan pusat lainnya bank dengan persetujuan regulator telah memberikan FI besar pilihan untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal mereka sendiri daripada model peraturan. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Kami mengingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.